Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto makan malam bersama di Ibu Kota Negara IKN, Nusantara. Ketiganya makan bersama didampingi para Menteri Kabinet Jokowi. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wapres Ma'ruf Amin berada di Ibu Kota Negara IKN, Nusantara hari ini untuk menggelar sidang kabinet. Jokowi ingin Wapres Ma'ruf, Menhan Prabowo Subianto hingga jajaran menteri lain merasakan bersihnya udara di IKN. Ya pertama saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN, kata Jokowi kepada wartawan di IKN. Jokowi telah mengecek indeks kualitas udara di IKN. Dia mengatakan udara di IKN sangat segar. Tadi kita cek untuk air quality indeksnya 6 padahal maksimal itu 50, di ibu kota negara lain misalnya di Singapura berapa Pak? 53. Di sini memang udaranya sangat segar, fresh dan bersih dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia, jelasnya. Saat ditanya wartawan apakah udara di IKN jauh lebih baik dari Jakarta, Jokowi menjawab dengan tawa. Presiden Jokowi dan jajarannya diketahui akan menggelar sidang kabinet perdana di IKN hari ini. Selain itu, akan dilakukan pula groundbreaking sejumlah gedung. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungkap beberapa hal yang akan dibahas di sidang kabinet perdana di Ibu Kota Negara IKN, Nusantara hari ini. Salah satunya terkait perkembangan IKN dan Purchasing Management Index PMI. Ya yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN, yang kedua yang berkaitan dengan PMI Purchasing Management Index, kata Jokowi. Jokowi mengatakan pihaknya juga akan membahas terkait keberlanjutan, dalam hal ini masa transisi. Ia menekankan perlu adanya kesiapan semua kementerian di masa transisi. Ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja kira-kira, ujarnya. Selain sidang kabinet, Jokowi menyebut akan ada juga jadwal groundbreaking, termasuk gedung Istana Wapres. Ada groundbreaking beberapa dari investor termasuk juga Istana Wapres akan di groundbreaking oleh Pak Wapres, ucapnya. Menteri Pertahanan, Menhan, yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan komitmennya untuk menyelesaikan Ibu Kota Negara IKN, Nusantara. Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, sudah mengambil peran sejarah sebagai inisiator pembangunan IKN. Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan ya, kata Prabowo saat mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di IKN, Kalimantan Timur. Prabowo mengatakan Jokowi telah menginisiasi pembangunan IKN. Karena itu, dia ingin melanjutkan bahkan menyelesaikan IKN. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan, jelasnya. Prabowo menyadari pembangunan IKN bukan pekerjaan yang sebentar. Namun dia meyakini dalam beberapa tahun mendatang IKN sudah bisa berfungsi dengan baik. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya pekerjaan yang lama, yang berat, tapi saya percaya dalam 3–4,5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ya, tuturnya. Prabowo optimistis bahwa manfaat pemindahan IKN akan dirasakan ke depannya. Menurut Prabowo banyak yang harus dia kerjakan. Ini saya bukan orang teknik tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, optimis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan, sebut Prabowo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan pesan khusus kepada para investor jelang melakukan sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Dia mengatakan dengan dilakukannya sidang kabinet hari ini membuktikan bahwa pemerintah sudah memulai melakukan sesuatu yang konkret di ibu kota baru. Sidang kabinet perdana ini juga dinilai Jokowi sebagai simbol komitmen kuat pemerintah untuk segera menyelesaikan rencana besar perpindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Nusantara. Termasuk menyelesaikan pembangunan fisik beberapa kantor pemerintahan. Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya, yang berkaitan baik dengan Istana Presiden, Wakil Presiden,
kemudian Kemenko, kemudian kementerian yang lain, papar Jokowi usai melakukan peninjauan embung MBH di IKN bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju. Langkah ini diharapkan Jokowi dapat mendorong investor untuk berbondong-bondong menyuntik dana untuk ikut membangun ibu kota baru. Menurutnya, investasi di kota Nusantara merupakan investasi untuk masa depan. Kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk berinvestasi di IKN karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan bukan sekarang, ujar Jokowi. Jokowi juga sempat meminta Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang akan menggantikannya mulai Oktober mendatang untuk bicara soal komitmen melanjutkan IKN. Dan tolong juga ditanyakan ke presiden terpilih, katanya. Prabowo sendiri menyatakan dirinya bakal melanjutkan pembangunan IKN, Kalimantan Timur. Pria yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu menegaskan mega proyek perpindahan ibu kota yang dibesut Jokowi tidak akan berhenti. Prabowo mengatakan dirinya bertekad melanjutkan pembangunan IKN, bahkan bila mampu akan diselesaikan. Menurutnya, Jokowi sudah mengambil langkah penting bersejarah dan dirinya akan melanjutkan. Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan ya. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, beber Prabowo. Menteri Pertahanan, Menhan, yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara tentang rencana berkantor di Ibu Kota Negara IKN Nusantara usai dilantik nanti. Apa kata Prabowo? Kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota, kata Prabowo di IKN, Kalimantan Timur. Prabowo menjawab pertanyaan apakah akan ngantor di IKN nantinya. Prabowo kemudian juga menyinggung soal investor di IKN. Menurut Prabowo salah satu investor adalah dirinya sendiri. Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha, jelas dia. Selain itu, Prabowo juga menekankan komitmennya untuk menyelesaikan IKN Nusantara. Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo, Jokowi, sudah mengambil peran sejarah sebagai inisiator pembangunan IKN. Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan ya, kata Prabowo. Prabowo mengatakan Jokowi telah menginisiasi pembangunan IKN. Karena itu, dia ingin melanjutkan bahkan menyelesaikan IKN. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan, jelasnya. Prabowo menyadari pembangunan IKN bukan pekerjaan yang sebentar. Namun dia meyakini dalam beberapa tahun mendatang IKN sudah bisa berfungsi dengan baik. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya pekerjaan yang lama, yang berat, tapi saya percaya dalam 3-4,5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan ya, tuturnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, buka suara lagi soal keputusan Presiden Kepres yang akan menetapkan pemindah ibu kota baru dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi akan melihat dulu persiapan di lapangan. Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah kepresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat, kata Jokowi di kawasan IKN. Jokowi mengatakan butuh persiapan yang matang soal perubahan status ibu kota. Menurutnya, proses pemindahan ibu kota tidak gampang. Ia lantas menganalogikan proses pindah rumah yang dinilainya ribet. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah aja kan kita itu wah aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Thomas Umbupati Tena Bolodadi, menyatakan bersedia menerima konsekuensi jika Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur tidak menghijau. Dia bakal mundur, yang tadi mengatakan bahwa Garuda hitam, nggak usah khawatir. 2 tahun oksidasi selesai akan menjadi hijau. Itu konsep greennya IKN. Ahli politik dan pemerintahan UGM, Abdul Ghaffar Karim selaku chairperson roundtable pun memastikan janji Thomas. Dia juga membenarkan durasi yang dibutuhkan untuk proses oksidasi Garuda IKN. 2 tahun ya janjinya, 2 tahun jadi hijau itu Garuda. Ghaffar menanyakan, kalau tidak hijau, saya mengundurkan diri, kata Thomas. Ditemui selepas acara, Thomas menuturkan jika sang arsitek Istana Garuda IKN, Inyoman Nuwarta menyampaikan jika proses oksidasi membutuhkan waktu maksimal 2 tahun.
Mudah-mudahan warnanya berubah sesuai warna yang kita harapkan, itu warna hijau, ucapnya, ujar dia. Thomas bilang memang tidak terlalu paham mengenai seni dan arsitektur. Dia berkaca patung kuda utara Bundaran Hotel Indonesia, Hai, Jakarta yang juga mengalami perubahan warna akibat proses oksidasi. Itu ada masanya oksidasi, dan mudah-mudahan kemarin target Garuda IKN, 1 atau 2 tahun. Kalau hari ini orang di situ lihat seperti karat kan? Enggak, itu proses oksidasi, kata dia. Penampakan awal Istana Kepresidenan di IKN menjadi buah bibir warganet karena berwarna gelap sehingga dianggap beda dari desain awal yang berwarna hijau. Karena berwarna hitam, warganet mengkritik Istana Garuda IKN lebih mirip kelelawar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga PIT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono juga telah memastikan warna Istana Garuda nantinya akan berubah menjadi hijau. Basuki menegaskan rancangan bangunan akan sama seperti desain akhir karya arsitek I. Nyoman Nuarta. Kalau menurut Pak Nyoman Nuarta itu nanti kalau kena oksidasi itu jadi hijau, kata Basuki di kantor Kemensetnek Jakarta, Selasa. Basuki mengatakan kondisi oksidasi di Istana Garuda kurang lebih akan sama dengan proses oksidasi patung Garuda Wisnu Kencana GWK di Bali. Enggak seperti Istana Kelelawar. Itu jadikan perunggu yang dikasih cairan, nanti dia akan kena oksidasi menjadi lebih hijau, persis kayak GWK, ujarnya. Mengutip keterangan dari Instagram resmi GWK Cultural Park, warna hijau dari patung GWK karena kulit patung sedari awal dilapisi patina. Patina merupakan lapisan yang muncul di permukaan logam yang sudah teroksidasi. Saat pembuatan patung dengan bahan tembaga, mereka akan dilapisi dulu oleh cairan asam yang bisa mempercepat munculnya patina. Proses patina yang alami di luar ruangan itu membutuhkan waktu relatif yakni 10-15 tahun. Uniknya, warna hijau dari patung GWK itu bisa berbeda-beda tergantung cuaca. Perancang Istana Garuda Nyoman Nuarta juga bersikukuh warna sayap Garuda itu akan berubah hijau seiring berjalannya waktu. Warna tersebut akan secara perlahan berubah menjadi hijau kebiruan karena proses alami yang disebut patina. Warna kuningan di bagian depan akan berubah menjadi hijau, tergantung kondisi alam. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi biru toska, kata Nyoman. Nyoman mengatakan perubahan warna serupa dengan yang terjadi pada patung Garuda Wisnu Kencana GWK di Bali. Patung GWK juga merupakan karyanya.